sampai berapa tadi? 8. Lalu bisa kalian ekstensikan. 1, jangan begini ya dulu. Enggak apa-apa sih itu. Ya, astagfirullah. Hati berjodoh. Sorry. 2, apa ini gerakannya? Ekstensi. Lalu setelah itu kamu bisa lakukan fleksi lateral. Lateral. 1, 2, 3, ya 4, gitu ya. Kalau misalnya pasien bisa melakukan rom aktif, bisa pasiennya minta duduk. Ya Bu, lakukan gerakan fleksi. Ya Bu, tundukkan kepala gitu ya, jangan fleksi ya ke pasien. Bu, satu, jangan gini-gini ya Dek. Tindakan 1 dulu aja, selesaikan dulu fleksinya 8, baru nanti ekstensi 8 kali. Kemudian fleksi sini. Nah, kalau udah selesai 8, baru bisa kalian minta untuk koneksi. Itu kalau rom aktif ya. Kalau rom pasif cukup yang tadi saja, tapi dengan syarat yang kondisional tertentu untuk bisa dilakukan rom di daerah. Lalu setelah selesai daerah kepala, kita menuju ke ekstremitas atasia di tangan. Ada beberapa persendian di sini. Ada bahu, ada siku, ada pergelangan tangan, ada jari. Kita mulai dari terserah ya. Saya akan mulainya dari. Iya, maksudnya nggak apa-apa. Maksud saya kalau kamu mau mulai dari jari dulu, pergelangan tangan, siku, bahu, enggak. Tapi di sini saya akan mulai dari siku lebih dahulu. Oke. Nanti tindakannya itu ada fleksi 1, ekstensi, fleksi, ekstensi. Ya, kamu pegang ide di daerah sikunya, lalu di sini kamu bisa pegang. Kemudian mungkin tadi yang di persiapan, kalau dirasa bednya itu terlalu rendah, kamu bisa naikkan. Jadi kamu posisi ergonomis perawat itu bisa diutamakan tertentu. Ada kan misalnya pasien-pasien yang risiko jatuh, itu posisi bednya itu rendah banget. Ya, bisa dinaikkan. Jadi kamu nggak seperti ini. Itu baru 1 pasien nanti sudah LBT kamu. Nanti berapa pasien? Semakin tua malah kamu nanti yang sakit. Ya. Perawat Alhamdulillah kalian itu ya. Jadi pastikan posisi kalian ergonomis. Ini ada fleksi, ekstensi, daerah siku 8 kali. Kalau sudah, nanti kalian bisa lakukan rotasi di daerah. Ini dengan tekuk seperti ini. Ya, kalau sudah kita bisa move ke daerah bahu. Ya. Kita bisa lakukan, pertama misalnya mau ekstensi, hiperekstensi. 1 Bu. 1 ya. 1 kok kamu yang ekstensi, hiperekstensi. Kalau misalnya pasien di sini sudah mengeluh nyeri, ya kamu jangan tarik. Ya. Ya. Lalu kita bisa gerakan abduksi, abduksi. Lalu kalian juga bisa lakukan rotasi daerah bahu. Kamu gimana? Gak usah kamu bantu. Ya. Ya, kamu bisa lakukan supinasi, pronasi. Supinasi, pronasi. Ya. Terus setelah itu ke pergelangan tangan. Itu juga ada gerakan fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Bisa juga kamu mau pegangnya gini, silakan. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Kamu seperti ini, silakan. Fleksi, fleksi. Ya. Lalu bisa juga fleksi lateral. Atau bisa disebut sebagai aduksi ataupun aduksi di pergelangan. Fleksi lateral. Bawa ke sini. Lalu juga bisa rotasi. Ya, rotasi internal, rotasi eksternal. Ya. Oke. Baru setelah itu kalian bisa lakukan di jari-jarinya. Fleksi, ekstensi. Fleksi,
Ya. Lalu bisa abduksi dan aduksi jari-jari. Nih, adduksi, abduksi, abduksi, adduksi, abduksi, adduksi. Bisa juga abduksi, aduksi di jari-jarinya itu dengan memasukkan jari-jari kalian, kemudian kalian regangkan, lalu sebutkan. Ini juga bisa. Pilih yang mana silakan. Mau diregangkan satu-satu, ditempel satu-satu seperti ini, atau mau seperti ini. Boleh, silakan. Biasanya kan kalau pada pasien-pasien nanti bisa terjadi kekakuan, ini susah, jadi kita bisa bantu seperti itu. Lalu yang terakhir, oposisi. Kayak orang berzikir. Tekatkan jari-jarinya satu persatu. Orang zikir. Alhamdulillah. Oposisi. Allah. Oposisi. Oposisi. Itu dari daerah sana. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke daerah. Kalau pasiennya bisa duduk, itu tangannya perlu dikebelakangin gini nggak Bu? Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kan cuma gini ke depan. Coba. Itu. Ini nggak apa-apa, dia bisa gerakin kan? Oke, gerakin Mbak, rotasi. Nah, Dik. Nah, dia Oh bisa. gituin, boleh Bu. Boleh. Nggak bisa kan, nggak masalah. Kita sehat ya kayak gini rotasi kita. Bisa sampai 360 derajat kalau dibangun. Ya, Oh iya. enggak apa-apa. Kalau bisa, pasien kalau bisa untuk ROM aktif, dia lakukan aja. Ya. Kalau misalnya kamu kalau pasien kelemahan ini duduk ya nggak bisa ya, lumayan ini paling duduknya di tangga dan itu susah kalau juga kita mau melakukan ini dibantunya dengan itu Mas. Oh iya Bu. Nah kita langsung kemudian setelah di lengan kita bisa berpindah ke area kaki. Nah walaupun ini di area kaki ya, saya harapkan kalian tetap menjaga privasi pasien karena yang akan kita butuhkan ya hanya area ini. Bagi saya area genital itu tetap harus terjaga. Kalian bisa cuma buka dari sini. Lindungilah area genitalnya pasien. Nah, terus kamu mau bukanya juga yang apa namanya santun Yang berseni. itu cuma ini malah seni Mas. Asik. Ya pokoknya nih area genital itu kita pertahankan untuk tetap kita lindungi. Walaupun pasien menggunakan baju atau menggunakan ya biasanya ada baju untuk rawat kan, tetap ini dijaga. Ya, karena kita nggak akan mengekspos daerah situ, kita cukup akan mengekspos daerah ini. Jadi ya bisa dipahami ya? Bisa. Ini juga sama, ada jari, ada pergelangan kaki, ada lutut, ada paha. Ya. Jadi semuanya itu kita akan ambil. Pertama sama kalau tadi dimulai siku, saya juga sukanya dimulai dari lutut. Diam aja Mbak, nggak usah dibantu. Nah kalau seperti ini ya, kemungkinan kan pasien kamu posisikan duduk dulu, kalian posisi kuda-kuda, lalu kamu jangan ngangkatnya kayak gini deh. Pasti tumpuanmu di sini. Itu nanti pasti kamu pulang-pulang, mah pijetin mah, capek, pegal gitu ya. Nih. Oh, bisa. Ya, nih ya, kamu bisa. Fleksi, hiperfleksi. Fleksi, hiperfleksi. Ya. Fleksi, hiper. Ya, lakukan seperti ini. Atau mau seperti ini juga bisa. Kamu angkat ini. Seperti itu ya. Setelah itu lalu kalian akan lakukan ekstensi dan hiperekstensi pada paha. Tenang aja Mbak, relax saja. Tarik sampai sejauh mana pasien bisa. Ya. Flex, ekstensi, hiperekstensi. Pemain juga. Kemampuan pasien. Jadi kan ada ya, Derajatnya berapa? Enggak ada. Kan tadi prinsip dasarnya adalah sesuai dengan batas toleransi pasien.
Fleksi pun juga harus sesuai badan. Kalau misalnya baru ditekuk gini, aduh, ya jangan kamu ya enggak ya. Lalu akan mencederai lagi. Semua prinsip apapun, gerakan apapun itu sesuai dengan batas toleransi pasien. Oke? Ya, tadi dia juga. Setelah itu kamu bisa rotasikan daerah paha. Permisi ya Mbak, kamu pegang, kamu bisa ya. Lalu abduksi ya. Setelah itu di pergelangan kaki juga bisa kalian fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi lateral. Kemudian kalian juga bisa rotasikan, ya, rotasi eksternal, bisa rotasi internal, ya. Lalu di sini juga bisa kita lakukan fleksi di jari, lalu ekstensi, fleksi, ekstensi, seperti itu ya. Lalu kalian bisa lakukan abduksi, aduksi. Kalau kamu mau masukkan, ya silakan. Ini nggak ada oposisi ya, Dik, nggak mas. Landing katanya bisa. Ya, itu tindakannya. Kalau sini sudah selesai, kamu pasang side rail, lalu kamu berpindah ke sisi setelahnya. Jangan dari sini, Bu. Sakit nanti kamu. Usia 40 tahun nanti kamu sudah bungkuk, gitu ya. Jadi pindah ke sana seperti itu. Baru kemudian kalian dilatih juga kalau misalnya pasien berlatih. Begitu, itu sudah selesai, kalian bisa rapikan pasien kembali. Ya. Bu Leli, ini latihannya sudah selesai, Bu. Gimana Bu yang dirasakan sekarang? Masih sama, cuman masih sama rasanya, masih lemah ya, tapi sudah tahu caranya berlatih. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Besok saya akan pesan lagi jam yang sama untuk melatih kembali gitu ya. Atau Ibu nanti bisa latihan juga sendiri, misalnya dengan ini kan masih bisa digerakkan Bu. Nah, jadi Ibu bisa misalnya nih pakai ini diangkat Bu, juga diangkat sendiri. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kalian juga bisa pesan ke keluarganya, nanti bisa dilatih sendiri Bu, misalnya sore atau setelah mandi. Terima kasih Kak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya nanti di ruang perawatan. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi ya. Terima kasih. Kalian pasang side rail, lalu kalian cuci tangan dan dokumentasikan. Ya. Siapa tadi? Mbak Leli gitu ya. Sudah dilakukan ROM dengan respon seperti apa? Lemah misalnya, kekuatan ototnya masih berapa yang kamu temukan misalnya, kan skalanya ya bisa 0 sampai 5. Misalnya kalian temukan skala ototnya masih 3, kekuatan ototnya masih 3, ya catat di situ untuk tugasnya, tanda tangan kalian selesai. Terkadang ini tambahan ya, sudah di luar itu. Terkadang ketika kita kalau di rumah sakit itu melakukan tindakan kan tidak hanya satu gitu ya. Ya pasien aja misalnya mau perawatan luka sekaligus injeksi ya gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, hanya sekedar satu-satu itu kalau nanti jadi perawat. Terkadang kalau kalian mau lakukan ROM ini juga sekaligus untuk apalagi misalnya pasien-pasien yang bed rest lama itu berisiko terjadinya luka di tubuh usia. Nah biasanya itu sekaligus untuk mengkaji area-area intermittent pasien. Jadi misalnya pasien seperti ini, Bu tadi udah miring kanan belum, udah miring kiri belum, udah ini, oh belum dari kemarin nggak tahu rasanya ini. Kamu bisa periksa ya misalnya pasiennya, kamu mau lihat gitu ya.